Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'aitum rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman. Sahabat yang dirahmati Allah, ini sudah habis pembukaan saya. Jadi tidak akan pakai mukadimah lagi. Kita langsung, dan berbahagia sekali pada kesempatan pagi ini. Selalu dengan baik subuhan itu bahagia. Ada semangat yang tumbuh dari hadirnya para pemuda yang ke masjid. Harapan kita masih banyak. Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, melihat begini masih terbuka lebar. Jika dulu Konstantinopel bisa bebas karena diantaranya tidak pernah meninggalkan sholat subuh berjamaah, tidak pernah meninggalkan berjamaah ke masjid, maka antum di dalamnya nanti akan membebaskan apa yang harus dibebaskan kelak, termasuk membebaskan kejombloan ya. Ini bahagia yang kedua karena saya alhamdulillah ini pesanan yang sejak lama saya pesan baru sampai hari ini. Ini luar biasa. Rada lumayan berubah Ustaz Devi. Ada penampilan yang baru ini yang terlihat dan ini yang saya tunggu-tunggu. Alhamdulillah, barakallah, jazakumullah khairan untuk antum semuanya. Ini akan anak pakai kemana-mana dan setiap kajian dipakai, antum dapat kebaikan semuanya. Namanya ada di sini kan luar biasa. Hanya ada sedihnya pagi ini. Lihat antum enak banget nih, pijit-pijit sana sini. Ini kita MC berdua. Dengan saya ini belum pada pijit, nanti berdua nih saya bergantian dipijit ya. Ikhwanifillah, tidak bijak kalau ternyata nanti pembicaraan saya lama-lama karena tadi juga Abah sudah menyampaikan di luar katanya ada makanan, walaupun sempat juga ada kisruh, itu mah dijual Abah. Itu mah yang jualan. Tapi saya husnudzon, ibu-ibu di belakang ini sudah sangat mau ikram duyuk, mau menghormati tamu, dan saya kira saya husnudzon ya. Ini ada makanan yang disediakan. Jadi kalau sudah ada makanan tersedia, Pak DKM semua yang hadir saat ini, itu haram hukumnya berbicara lama-lama. Karena yang lapar tidak butuh tausiah kan? Tapi yang lapar butuh makan lah, jelas ya. Terus tadi saya sempat foto beberapa orang yang tertidur lelap ya. Fotonya ada di saya, tapi saya tidak akan laporkan ke Abah. Ini privasi saya saja. Tapi fotonya ada di saya. Ini menunjukkan bahwa orang yang ngantuk itu tidak butuh tausiah, tapi mereka butuh bantal untuk tidur. Sebagiannya yang tidak tertidur kelihatan sangat bahagia, dan orang bahagia tidak butuh tausiah, tapi mereka butuh merayakan kebahagiaannya. Sebagian ada nu sedih, seri-seri acan kita tadi. Ini kan bermasalah ini. Dan orang yang sedih ini tidak butuh tausiah. Yang sedih ini dia butuh sendirian, menangis, sudah gitu. Jadi insya Allah tidak akan lama. Kebetulan juga jam 9 saya harus ada kajian lagi di Banjar. Ini sudah 2 hari saya di Tasikmalaya. Wajar jika orang-orang kemudian menyangka Ustaz Damas orang Banjar, orang Tasik, karena seringnya di Tasik gitu. Dan nginepnya juga sering di Tasik. Bukan karena ada kaki kedua di Tasik, tapi karena jemaahnya banyak di Tasik gitu. Masya Allah, insya Allah doa dari Baiker Subuhan itu sangat mantep ya. Saya hanya akan mengingatkan saya dan yang hadir saat ini. Tadi saya bacakan di sholat ini apa yang sering dibaca oleh Nabi saat bangun tidur. Teman-teman tertib, bangun tidur teh Nabi mah tertib, duduk, teriwe, terus ngadoa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Habis itu Nabi gigisik ya, mengusap rasa kantuknya dari matanya. Kemudian yang ketiga membaca 10 terakhir surat Al-Imran. Ini titip buat teman-teman Abah, nanti boleh dicek ya. Jadi yang bisa hafal 10 Ali Imran terakhir, kemudian rutin dibaca setiap hari, dia dapat door prize dari Abah ya. Ya dari ketua lah, dari mana lagi ya. Jadi atau dari yang lainnya nanti bisa bareng-bareng teman-teman punten tertib gitu. Nabi itu bangun
langsung duduk baca Al-Quran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab. Teman-teman ini memahami semuanya bahwa perubahan langit dan bumi, siang dan malam ini adalah tanda kuasanya Allah. Kita nggak bisa merubah apapun. Kita tidak bisa merubah siang jadi malam, malam jadi siang. Allah bisa melakukan semuanya. Maka saya kira ini menjadi bagian yang harus kita yakini. Ayat berikutnya, alladzina yadhkurunallah. Ini kewajiban kita. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Saat posisi apapun kita berzikir kepada Allah. Teman-teman mohon maaf. Ini yang masuk masjid banyak sekali, dan ini kebahagiaan buat TKI. Jamaah semakin banyak, pahala semakin banyak. Tinggal diperbaiki segala kekurangannya. Contoh teman-teman, mohon maaf. Berzikir itu bukan hal mudah. Masuk masjid saja tiba-tiba orang sudah di masjid dan lupa Allahumma ftah li abwaab rahmatik. Kalau mau dicek sok silahkan satu-satu. Yang tadi nggak doa boleh keluar. Yang tadi tidak ngedoa ulah keluar. Sok nanti lihat siapa yang keluar itu yang tadi masuk berdoa, yang tidak keluar berarti dia pas masuknya tidak berdoa Allahumma ftah li abwaab rahmatik. Mau dicek nanti. Berarti nanti nggak banyak keluar. Banyak yang tidak keluarnya. Saya suudon ini. Pak Haji tadi Allahumma ftah li. Ini saking semangatnya kita, ibu-ibu, saking semangatnya kita itu tiba-tiba udah di masjid aja. Makanya punten, doa itu adalah sumsumnya ibadah, sumbernya ibadah, keutamaan ibadah yang paling utama itu doa. Makanya kita tidak lepas dari doa. Keluar rumah berdoa, bangun tidur berdoa, sebelum tidur berdoa, naik kendaraan berdoa. Itu semua kita lakukan karena doa itu menjadi sumsumnya ibadah. Maka saat masuk masjid, teman-teman lihat setan. Setan selalu membuat kita lupa. Tiba-tiba terus di masjid, tak ayeuna teh ngabahas masuk masjidnya, urang teh geus niat engke keluar ka doa, tapi sok geura ih geus di luar weh. Silakan rasakan. Misalnya ibu bapak masya Allah, makanya kata Allah berzikir itu saat berdiri, saat duduk, saat berbaring kita berzikir kepada Allah. Dan diantara bentuk zikir itu adalah doa. Dan ternyata berdoa ini bukan hal mudah. Mungkin teman-teman sudah biasa, baik kesubuhan harus menjadi contoh. BS ini harus menjadi contoh. Teh enakeun nya aya nu nyingkat BS, asa teh enakeun Mbah. BS mah barang sisa ya. Udah sebutkan aslinya saja, baik kesubuhan. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, baik kesubuhan mah sudah biasa. Titik kumpul di mana? Alun-alun. Titik kumpul di mana? Apa? Banyak. Sok ya. Setelah kumpul, ini husnudon saya karena saya belum pernah gabung dengan teman-teman dari titik kumpul. Itu pas berkumpul, alhamdulillah, udah semuanya siap? Bismillah, bismillah semuanya. Naik kendaraan tidak semua orang bisa bismillah. Saat naik kendaraan, maju kendaraannya makin kencang, oh subhanallah, Allahu akbar, masya Allah, terus begitu. Tapi ada tarik bah ya. Ada aturannya, berapa kilometer per jam kalau baik subuh? Gas sabrak. Wah, luar biasa, masya Allah. Ini luar biasa. Ini saya hanya mengingatkan, ternyata berzikir itu bukan hal mudah, teman-teman. Bukan hal mudah. Turun dari motor, siapa yang paling banyak atau siapa yang mengucapkan alhamdulillah, siapa yang tidak? Itu banyak sekali. Maka kita perbaiki ini supaya semakin berkah hidup kita. Masuk masjid, keluar masjid, semuanya ya. Makanya ikhwanifillah rahimakumullah, bismillah, bahwa Nabi pernah mengajarkan. Wallah, kata Nabi, aku mencintaimu wahai Mu'ad bin Jabal. Kemudian Nabi mengajarkan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Mudah-mudahan teman-teman doanya dikabulkan oleh Allah. Kita meminta kepada Allah, ya Allah, tolong saya untuk selalu berzikir kepadamu ya Allah, untuk selalu bersyukur kepadamu ya Allah, dan untuk selalu beribadah dengan baik kepadamu. Mudah-mudahan teman-teman yang dirahmati Allah, Allah kabulkan masing-masing yang mudah berzikir, masing-masing yang mudah bersyukur, dan masing-masing yang mudah beribadah dengan sebaik-baiknya beribadah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman, berdiri, wa qu'udan, duduk, wa 'ala junubihim, dan saat berbaring tetap ingat kepada Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Karena teman-teman jalan-jalan pakai motor, maka harus banyak melihat. Oh, udah jelas tad, sok ninggalian. Ningalin naon, nah ini yang harus jadi fokusnya. Apa yang dilihatnya? Jalan udah pasti. Ya tafakkaruna fi khalqi, penciptaan Allah. Masya Allah, lihat akhwat, masya Allah, masya Allah. Terus minta ya kareret kan tegah aja lewat ya. Kamu mah dasar mata genit. Ya Allah, kata siapa genit ini mata, kalau nggak dipakai jalan, melihat jalan tabrakan tuh, bener ya. Jadi harus tetap lirik kanan lirik kiri biar jelas ya.
Kalau terlihat ada yang di kiri, ada yang di kanan, itu mah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Asal jangan diteruskan, kecuali antum pemberani, bekalnya sudah luar biasa. Subuh ke masjid itu bekal paling kuat untuk menikahi seseorang. Mana yang masih lajang tapi belum berani juga mendatangi rumah seseorang. Ini yang berdua ini, yang tadi ngaji juga, masya Allah. Padahal tinggal datang. Di sini ada ibu-ibu di belakang, mungkin punya anak perempuan di sini. Di sini ada bapak-bapak, mungkin punya anak perempuan. Datang saja ke rumahnya, Pak, mohon izin, barangkali punya gadis perempuan. Ada ini gadis bapak ini ada 2, tinggal pilih, masya Allah. Tapi bapak mau nanya dulu, bekal adek kesini apa, Pak? Dunia dan seisinya sudah saya bawa tiap hari. Bapak mau minta apa? Buset, si bapak ruasnya dunia dan seisinya. Emang Ujang usaha apa? Saya tidak punya pekerjaan apa-apa, Pak. Terus kenapa berani tidak punya pekerjaan datang ke sini? Nabi pernah mengatakan, wah, keren ini. Rakaat al-fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan saya sudah istiqomah 3 tahun ini. Wah, mantap. Kan bekalnya ada di antum semuanya. Masih nggak berani antum? Ada pertanyaan besar jika antum tidak berani. Kata Nabi, lihat, ya ma'syaras sabab man istata'a minhumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai laki-laki kalian yang mampu al-ba'ah, maka cek kepada para alim ulama di sini. Tanyakan apa artinya ba'ah. Ba'ah itu punten ya, mampu. Punten, ini bukan jorok. Ba'ah itu artinya adalah laki-laki punya kemaluan dan bisa berdiri, itu namanya ba'ah. Asal antum kemaluannya bisa berdiri, terus ke masjidnya tidak terlewat, itu sudah bekal yang luar biasa. Makanya pertanyaan saya, antum ke masjidnya sudah biasa, tapi belum berani juga datang ke seseorang. Abah, ini pertanyaannya besar ini. Ini apa kekurangan mereka ini? Boleh jadi kekurangannya adalah belum ba'ah. Hadirin wa nafilah. Ini ya. Jadi kita itu yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kita berpikir atas apa yang kita lihat. Ya Allah, tidak 1 2 kan teman-teman kita, saudara kita yang sudah meninggal dunia. Dari bayi kesubuhan pun sudah yang mengawali sebelum masuk Ramadan sudah ada yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fillah rahimakumullah, benar kematian tidak menunggu taubat kita. Kematian itu tidak menunggu kita masuk Ramadan. Kalaupun Allah jemput sekarang, Allah jemput. Maka bismillah, asal kita dalam kebaikan, Allah akan mudahkan. Asal dalam kebaikan kita siap menghadapi kehidupan berikutnya. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza. Benar ya, Allah tidak menciptakan sesuatu itu sia-sia. Lihat, ada yang biasa saja wajahnya tapi akhlaknya baik banget. Kayak yang di sini ya. Kita mah nih yang laki-laki semua puntennya udah habiskan oleh Nabi Yusuf. Itu Nabi mengatakan 50% sejagat raya kasetnya ke Nabi Yusuf kan. Sisanya oleh Nabi Muhammad 40. 10 lagi? Ini nih. 10 lagi yang ini, Pak. Makanya punten kalau ada orang yang sombong dengan kegantengannya, Ujang datang ke sini kenapa? Aku ganteng, Bu. Barangkali Ibu mau keturunannya seperti saya, ganteng. Wah. Masih ingat Einstein dengan Marilyn Monroe? Gak ada yang tahu? Cuna gaul. Masih. Marilyn Monroe waktu itu dia artis cantik sekali, kemudian ketemu dengan Einstein. Einstein itu orang cerdas. Kemudian dia ngomong, kita harus nikah Einstein. Kenapa? Biar nanti anak kita secerdas Einstein dan seganteng secantik ibunya, Marilyn Monroe. Jawaban Einstein keren. Kumaha lamun tibalik? Nanti anak kita sejelek bapaknya, sebodoh ibunya. Repot bro, jadi punten ya kalau kita menikah. Coba pan, so kayak diurang ya. Kamu kenapa berani menikahi dia sing ngaca tuh? Mantes teh ente teh jeung si eta. Mane menang naon? Menang nikmat, itu menang musibah kan gitu. Kita sering begitu tuh ya. Padahal terus coba tanya oleh teman-teman, kamu kenapa berani begitu? Kan ini teh untuk memperbaiki bro. Lamun jadi bener. Memperbaiki keturunan. Coba kumaha mun tibalik kawinna? Kumaha lamun tibalik siga tadi Einstein, Ibu? Maksudnya supaya cerdas seperti Einstein. Supaya cantik seperti Marilyn Monroe. Kumaha kalau misalnya lahirnya terbalik?
Lahir anaknya jadi sejelek bapaknya, sebodoh ibunya, kan rugi. Mendingan bismillah sudah lillahi ta'ala nikah itu udah. Ini juga jadi bekal buat antum ini. Ini jadi bekal buat antum datang. Antum berani kesini karena apa? Pak, dari awal saya ibadah subuh itu karena Allah. Kenapa saya pilih baikar subuhan? Karena subuh ini gelap. Kenapa ada pejuang isya? Karena juga gelap, nggak kelihatan. Kenapa nggak duhur? Duhur mah tuh bacaan Quran lagi bayat tisir. Ya, rajin jadi imam bayat tisir. Udah saya mah imam duhur aja. Saya imam asar. Buset, jangan ambil yang isya, ambil yang subuh. Tet masuk. Masya Allah teman-teman. Ini saat subuh ini, saat kita di posisi gelap, tetap kelihatan. Di antara yang membuat kita terlihat itu karena kita sedang jadi mutiara di tengah kegelapan. Bah, mau nyumput di mana ge abah mah kelihatan. Abah mah sudah jadi mutiara, udah jelas. Heran atuh. Sok lihat ayatnya, surat Ali Imran ayat 107. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum, dan adapun orang-orang yang wajahnya bersinar. Nah, ini yang bersinar-bersinar. Fafi rahmatillah, mereka ada dalam rahmat Allah. Ini dapat rahmat Allah semuanya. Insya Allah rahmat berikutnya adalah surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Nih teman-teman, jangan pernah lupa, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah tidak pernah menciptakan sesuatu itu sia-sia. Jangan pernah menghina seseorang, jangan pernah menghina makanan. Suka makan, nggak suka tinggalkan. Tapi dasar enak ditinggalkan teh itu. Nah, hanya baru datang di suguhan teh di dahar. Sakit hati juga kan ya. Maka ngobrol aja, saya nggak suka ini, insya Allah nanti lain kesempatan saya sukanya ini. Makanya teman-teman harus tahu Pak Haji, jangan salah nyuguhan. Ini biar tahu ya, saya nggak suka pisang. Dari kecil saya belum pernah tahu rasanya pisang. Walaupun saya tahu ayat Quran tentang pisang, di surga itu pisang ada. Saya tahu, bukan tidak tahu ayat itu, tapi teresep ya. Dan sampai hari ini saya belum tahu rasanya pisang seperti apa. Cau? Hari goreng pisang Ustaz, kita mah goreng pisang. Hari kiripik Pak Haji, itu mah bukan pisang lagi, kiripik, kiripik. Tapi pan ayat cau nak beda. Seperti teman-teman yang tidak suka nasi, mungkin ada di sini. Sangu teresep nasi goreng tiap hari. Tidak beda ini mah nasi goreng. Punten ya, yang namanya suka nggak suka tidak bisa dipaksakan. Asal aku suka di baikar subuhan, siapapun yang menentangnya, punten ya, sampai mati saya di sini kan gitu ya. Nah makanya insya Allah kita mah cinta sama Islam, kita akan mati wala tamutuna illa wa antum. Tadi yang dibacakan oleh Qori kan itu, wala tamutuna illa wa antum muslimun, itu pesan yang paling utama. Saat kita pergi kemanapun, kita akan siap meninggal dalam keadaan husnul khotimah, yaitu dalam keadaan muslim. Iwanifillah, ini kita banyak lewat aja, langsung ke ujung. Jadi 10 ayat terakhir itu langsung ke ujung. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Teman-teman ingat, yang menegakkan kebaikan tidak mungkin tanpa halangan, tidak mungkin. Berkali-kali baikar subuhan ada halangan untuk tidak berangkat ke masjid. Bukan karena tidak bisa, tapi dihalangan. Maka ingatlah surat Al-Baqarah ayat 114. Wa man adzlamu mimman mana'a masajidallah. Tidak ada orang yang paling dolim, paling buruk hidupnya kecuali yang menghadapi orang berangkat ke masjid. Maka kita justru mengajak orang lain berangkat ke masjid. Satu saat ada yang menghalangi kita untuk berangkat ke masjid, dia adalah sedolim-dolimnya manusia. Menyakiti diri kita, no problem. Tapi jika yang disakiti adalah agama kita, tidak boleh kita berangkat ke masjid. Sakit hati semuanya. Maka kita berusaha untuk menegakkan itu. Bismillah. Teman-teman, terima kasih. Sampai hari ini Indonesia tidak diazab oleh Allah, tidak disiksa, dihancurkan. Itu diantara wasilahnya adalah antum yang terus menjaga sholat subuh berjamaah ke masjid. Maka kita tidak akan berhenti bersabar. Ini punten ya. Nih kita ngomong sabar. Kan Allah perintahkan ya ayyuhalladzina amanu sabiru, orang-orang beriman sabar. Yang ke masjid ini sudah sabar Bu ya, orang itu sudah beriman. Apakah sudah sabar? Belum tentu. Ada 4 nih cirinya sabar. Yang pertama, orang sabar itu adalah al-mukabadah, mohon maaf, habsun nafsi anil makruh, menahan diri dari hal-hal yang dibenci. Nah ini yang sabar. Kalau kita benci dihina, maka orang sabar tidak akan menghina. Kalau kita benci dihianati, maka orang sabar tidak akan mengkhianati. Itu sabar. Yang kedua, orang sabar itu adalah akdul lisan anis syakwa, tidak pernah mengeluh dari mulutnya. Dari mulutnya itu tidak pernah mengeluh. Motor mogok, kalem weh. Ulah loba obrol, dorong, temen tengah ya.
Sok lihat teman-teman, sok lihat. Al ibadah biqadril masyaqqah, Pak. Ibadah itu tergantung berat atau tidaknya. Siapakah yang paling besar pahalanya ke sini? Yang paling berat berangkatnya. Pakai apa? Terserah. Jalan kaki belum tentu lebih berat. Ada yang lebih berat. Naik mobil mogok, dibawa mobilnya, itu lebih berat. Motornya mogok, ditambal dulu, itu lebih berat. Pahalanya lebih banyak. Masya Allah, makanya teman-teman sok cari yang lebih sulit. Al-ibadah biqadril masyaqqah. Ibadah itu tergantung beratnya. Kalau tadi antum berangkat nyantai, pulangnya lebih nyantai lagi. Kalau tadi antum gampang berangkat, maka pulangnya harus rada sulit. Cari jalan yang lain. Agak jauh, bensin habis, tinggal isian. Iya. Terus ternyata uang tidak ada, nggak usah riuh. Uang nggak ada, dorong, simpen. Allah tahu saatnya kita nggak dorong motor. Dorong, bismillah. Nanti juga kan tiba-tiba nggak usah dipoto, selfie, terus diupload. Pagi ini ujiannya besar sekali. Si Ganu sabar gitu upload foto gitu teh. Allah sedang uji saya, buat disiksa. Mani pede diupload. Allah sedang uji saya, pulang dari masjid, motor mogok, ban meletus. Memang Allah benar menguji orang-orang yang beriman. Cuksa, buah ente disiksa. Bawa motor itu tadi malam dipakai dulu untuk ngebonceng yang bukan mahram. Bisa ada saya mah gojeknya beda deh ya teman ya. Dan mau dibonceng lagi bukan mahram terus. Tapi Ustaz, alhamdulillah saya mah sudah lihat-lihat ini ternyata perempuan saya cancel gitu ya. Wah, hebat itu. Teman-teman keren. Saat pas datang, kok teteh sih? Di sininya kok laki-laki? Oh maaf, itu saya pinjam punya teman. Oh ya udah, ini uang 20.000, teteh naik taksi aja. Saya nggak mau bonceng teteh, bukan mahram. Antum begitu tuh, udah langsung diminta nomor teleponnya. Minta nomor teleponnya. Besok kalau bisa datang ke rumah, mantap. Maharnya apa? Surat Al-Ikhlas. Kalau orang surat Ar-Rahman, ini mah surat Al-Ikhlas. Antum nggak percaya, anak punya temen tuh di Bandung, nikahnya maharnya pakai Al-Ikhlas. Enak tuh. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi tarima abdi nikah ka putri bapak kanggo abdi dengan mas kawin surat Al-Ikhlas dibayar tunai. Wah, alhamdulillah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Teman-teman, mudah-mudahan berkah-berkah dari salat subuh berjamaah itu banyak sekali. Bisa jadi begitu. Sebentar lagi akan ada aplikasi ta'aruf. Aplikasi ta'aruf nih. Nanti saya banyak tuh list ikhwan, list akhwat. Antum yang mau tinggal masuk gabung download aplikasi itu. Terus di situ nanti diuji sama saya, layak tidak antum menikah. Kalau tidak layak, set lewat, jangan yang ini. Ya judulnya kan mau jadi imam, harus jadi imam itu harus paling depan. Sholat tahajud paling duluan, bangun paling duluan. Ini ya Allah, judulnya imam. Sholat digugahkeun wae, cenah imam. Mending ganti yang begitu imamnya ibu-ibu. Kalau ibu punya suami bangunnya kesiangan terus, ganti imam. Atau ya, tapi ternyata maksudnya ganti imam itu kebiasaannya. Biasanya bangun telat, jadi bangun gak telat itu ya. Jadi teman-teman yuk sing sabar. Ternyata sabar itu tidak banyak mengeluh dari mulut. Insya Allah ayeuna mah moal ngaraluh tina mulut mah ngan eta update status teureun-eureun. Wah, aing mah capek dibaiker subuhan deh. Ayo keliling bari teu meunang nanaon. Di-upload bah. Wah, setiap apapun deh batur magus menang rompi urang acan. Ustad deh teman. Kode keras yang ada, masya Allah. Wah, batun mangga saya kopiahna saya hentu pan pados dibagi sadaya, tenang ya, saya udah kebagian antum nanti insya Allah. Pak Haji siap itu ya. Yang ketiga, orang sabar itu apa? Al-mukabadah fi tahamulihi, tahu resiko. Orang yang sabar itu tahu resiko. Kalau menjadi baiker subuhan berangkatnya jam 3, jam 4 sudah mulai. Apa? Resikonya begitu, dingin. Iya tahu resikonya. Maka orang yang sabar yang berangkat subuh berjamaah. Antum sudah termasuk yang sabar. Jadi antum sudah siap jadi imam. Mau diantar? Pirage ngobrol. Kalau antum gak bisa ngobrol, anak apa ngobrolkan? Tapi habis anak ngobrol, antum mundur. Ya kan, ngobrol, masya Allah, ini mah Jamilah Jidan, ini cantik sekali. Ini layak jadi umianya anak-anak saya nanti.
Daripada sama antum, ambil saja. Jatah masih 3, wah aman. Makanya punten, jangan kalah setar. Udah buru. Mumpung masih pandemi 2021, ambil hari Jumat, menikahnya habis subuh. Kenapa antum menikahnya habis subuh? Baik kersubuhan. Nikahnya habis subuh, parasmanan, bubur ayam. Negeri kita ini, pernikahan itu beratnya di apa, Pak? Nikah kita itu beratnya di catering. Udah jelas. Jadi mundur itu. Jadi orang itu mundur. Kamu kenapa nggak jadi menikah? Aduh bro, minta 20 juta, nikah aja belum, udah minta 20 juta. Buat apa? Catering. Coba kalau Nabi sederhana, beli kambing 1, kambing 3 juta, udah potong, pencit, bagikan, beres. Apalagi sekarang sok nikah antum di KUA beres, di masjid beres, habis itu upload. Kalau orang lain ingin tahu, upload kan, selesai di media sosial. Selesai, orang lain tahu ini istri antum. Siap. Ini udah bombolongan yang sangat banyak sekali buat antum. Masih nggak siap juga, Masya Allah. Tapi dengan syarat yang belum nikah dulu, oke? Jadi yang belum nikah dulu. Kalau yang sudah, nanti ada aplikasi lain. Aplikasi lain. Pak Haji insya Allah daftar. Yang keempat, orang sabar itu adalah orang yang intidaru nasrullah, selalu meminta, menunggu pertolongan hanya dari Allah. Masya Allah, ini saya tahu persis perjuangan teman-teman pejuang subuh, bagir subuhan. Bagaimana ada halangan, ada tantangan, rintangan, tapi terus bersabar. Menghadapi itu semua bukan mudah, tapi antum berhasil melewatinya. Terima kasih Abah. Dengan pasukan yang terus bergerak, mudah-mudahan Allah berkahi pergerakannya. Hewanifillah, itu sabar. Wasobiru, lihatlah. Kalimat wasobiru ini menunjukkan sabar tidak ada batas. Sabar tidak ada batasnya. Yang membatasinya adalah kematian. Wasobiru, warobitu, bertahanlah. Kalau sudah pada titik akhir, bertahanlah. Bertahanlah kata Allah. Warobitu, wattaqullah, supaya mendapatkan jalan keluar. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. La'allakum tuflihun, kita menjadi orang beruntung semuanya. Hadirin wa fillah, saya kira 45 menit, 40 menit cukup. Mudah-mudahan tidak lupa semuanya. Insya Allah tidak ya, karena direkam jadi bisa diputar lagi. Aduh, memang kesempatan kita pengajian di hari-hari akhir zaman ini sangat mudah sekali. Tapi bisa dibayangkan jika internetnya mati, tidak akan bisa apa-apa. Oleh karenanya bergantunglah hanya kepada Allah. Karena bergantung kepada internet, suatu saat Allah akan matikan. Tapi jika bergantung kepada Allah, tidak akan pernah kecewa selamanya. Bergantung kepada manusia, lagi-lagi akan kecewa. Begitu kata Ali bin Abi Thalib. Bergantung lagi, kecewa lagi. Semakin bergantung, semakin kecewa. Maka hanya kepada Allah lah kita bergantung, tidak akan pernah merasakan kekecewaan. Semoga teman-teman Allah berkahi. Selamat berjuang. Terus doakan negeri kita supaya terhindar dari fitnah, dan doakan juga tahun ini kita bisa haji lagi, kita bisa berangkat lagi umrah. Semoga Allah mudahkan, dan wasilahnya anak titipkan sama antum semua yang istiqomah. Mudah-mudahan antum jadi jalan keluar atas permasalahan negeri ini, khususnya kota Tasikmalaya. Semoga Allah sehatkan antum, keluarga antum, dan semuanya Allah berikan kesehatan, kekuatan, hingga pada akhirnya kita bisa mendapatkan keistiqomahan dan meninggal bersama-sama dalam kondisi husnul khatimah. Ikhwanifillah, itu yang menjadi motivasi pagi ini. Selamat berjuang, teruskan. Abah sehat terus, mudah-mudahan teman-teman juga diberikan kekuatan. Semoga Allah pertemukan kelak kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.